Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gesa Sidki Jilian dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kolom dan apa itu tulangan utama kolom dan apa itu tulangan cincin kolom. Oke, teman-teman, di sini saya akan berbagi sedikit saja ya tentang kolom karena saya juga masih belajar di sini dan ini merupakan tugas kuliah saya ya. Oke, saya jelaskan sedikit ya tentang kolom ini dan kolom tulangan utama dan kolom tulangan cincin. Yang pertama itu kolom. Kolom adalah batang tekan vertikal yang berfungsi untuk meneruskan beban dari atas ke pondasi. Jadi kolom itu yang panjang ke atas. Nah, ibaratnya gini, panjang ke atas itu tuh yang menyalurkan beban dari atas dari atap ke pondasi ke bawah. Kalau tadi kan balok di video sebelumnya, nah balok itu yang di sininya buat ngebantu menyalurkan juga apa ya meratakan gitu. Terus yang kedua ada kolom tulangan utama. Tulangan berupa batang besi vertikal. Nah, biasanya ulir yang letaknya di sepanjang kolom. Fungsinya menahan beban tekan dan lentur dari balok atau plat lantai. Jumlah dan ukurannya misal 4 diameter 13 atau 8 diameter 16 dihitung oleh insinyur. Jadi ada apa ya penghitung khususnya gitu. Tulangan itu yang letaknya di sepanjang kolom dari atas ke bawah gitu. Terus kolom tulangan cincin atau sengkang. Tulangan berbentuk persegi atau lingkaran yang melilit tulangan utama secara horizontal. Horizontal ke sini tah, itu ngelilit ke sini. Fungsinya itu yang pertama untuk menahan gaya geser agar si kolomnya itu tidak pecah saat gempa, lalu mencegah tulangan utama tekuk keluar. Tulangan utama teh kan ini kolom ada tulangannya di dalam nanti bisa gini tah. Jadi diikat sama tulangan cincin atau sengkang gitu. Terus mengikat posisi tulangan utama tetap rapi saat pengecoran. Ini kalau diilustrasikan ya, jadi bisa dibayangkan nih sapu lidi yang diikat karet. Lidi-lidinya itu sama dengan tulangan utama. Karetnya itu tulangan cincin. Tanpa karet, lidi akan mudah bengkok saat ditekan. Nih, lihat kan kayak gini, teman-teman. Ini karet, nah ini teh tulangan cincin, tak diikat gini. Di saat ada penekanan teh nggak mudah bengkok gitu saat ditekan teh gitu. Lalu ada perbedaan utama yaitu vertikal diameter besar atau menahan beban dari atas. Kalau cincin horizontal diameter lebih kecil menahan gaya geser dan mengikat posisi. Nah, kalau vertikalnya mah kan ke atas nih. Tulangannya teh gede, teman-teman, tulangannya teh pada besar-besar. Jadi buat menahan beban dari atas. Kalau si cincin buat mengikatnya gitu tah, buat ngikat gini biar kalau ditekan teh nggak bengkok gitu inti nama teman-teman. Ya ini ada ringkasan ulangnya ya lebih apa ya namanya tuh lebih ringkas gitu tapi tadi sudah saya ringkaskan gitu ya. Cara kayak itunya apa pengertian gampangnya gitu. Lalu cara menghitung. Nah, ini cara menghitung. Perhitungan kolom harus mengacu pada standar seperti SNI 2847 sampai 2019 Indonesia atau ini lain-lain. Nah, yang pertama itu ada tulangan utama. Yang pertama itu hitung beban aksial terfaktor PU dari kombinasi beban mati dan hidup, gempa dan lain-lain. Nah, lalu hitung luas penampang kolom. Misalnya kolom 30 kali 30, AG-nya juga 30 kali 30 sama dengan 900 cm per kubik. Terus tentukan rasio tulangan Rho antara 1% sampai 8%. Nih, terus pilih diameter tulangan luas satu batang diameter 19 sama dengan 1/4 kali ini dikali 1,9 pangkat 2 sama dengan nah ini contoh perhitungannya ya teman-teman. Ini cek rumus kuat.
Oke, kita lanjut ke tulangan cincin. Yang pertama itu tentukan diameter minimumnya. Untuk tulangan utama diameter 13, dikurangi diameter 16, sengkang minimal diameter 8 sampai diameter 19 ke atas. Dan minimalnya itu diameter 10. Terus hitung jarak maksimum sengkang. Diambil nilai terkecil dari 16 kali diameter tulangan utama, misalnya ini contohnya. Maka kemudian 300 mm. Tapi untuk daerah sendi plastis dekat balok atau pondasi dan jaraknya itu harus lebih rapat. Terus hitung panjang sengkang per potong. Misalnya kolomnya 30 kali 30, selimut betonnya 4 cm. Jadi panjang satu sisi 30 dikurangi 2 kali 4 sama dengan 22 cm. Terus ini keliling sengkang persegi, terus memakai sendar 6 kali diameter. Nah ini contohnya. Terus yang keempat, hitung kebutuhan total panjang satu sengkang yang segini. Nah, itu teman-teman. Ini contoh sederhananya ya. Mungkin segitu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Saya juga masih belajar ini untuk tugas beton saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.